Cerah, Pak. Anmut ya, masih amut apanya? Suaranya enggak dengar Pak Mar. Oh, Ya, alhamdulillah mendung ini. mendung ya. Ya, mendung sore. Ya. Kalau di Bukit Tinggi ini cuacanya hujan dari pagi ini. Alhamdulillah. Kalau di apa Pak? Di Payakumbuh Hasan Asri ya? Kamu Pak ya? Oh iya Pak, iya Pak, cerah Pak. Cerah ya? Nah, Iya cerah. Cerah, Ini panas. baru tiba di rumah. Panas. panas Bu. Ya, semoga ini penyemangat bagi semuanya. Ya. Kemarin berapa orang yang tampil Bapak Ibu? 3 ya. 3. Bu Maida, Pak. 3. Bu Mei Rohaiti, ya Bu ya. Siapa? Sama Mei. Maghrib itu tapi nggak jadi. Nggak jadi ya Bu Mei. Oh Bu Devi. Kemarin udah Devi sudah. Pak. Kemarin saya mau perform terus mau maghrib itu buka dance rate itu yang nggak bisa. Iya, ditunda. Bu Devi, Pak siapa ya kemarin Pak Hasan? Mas Ari kemarin. Asari. Ya Pak, Ibu. Sampean ya Pak? Ini. Yang Pak sudah. Sari, ya. Pak Sari ya kemarin ya. Oh, sama Bu Ferry saya bilang. Ferry. 3. Bu Devi. Kemudian Bu Pak Devi, Sari. Ferry, Pak Sari. Berarti 3 kemarin? Iya, 3, 4. 3 ya. Bu Maida belum. Bu Meda belum? Belum Pak, nggak bisa masuk dia screen. Pak Amar, filenya udah dikirim Bu Maida. Berarti baru yang hari pertama itu Pak 3, Amar, 3, Pak Mawati, Bu Hani, Pak Ojat, itu ya, hari pertama. Kemudian kemarin Bu Devi, Pak Sari, Bu Ferry. Berarti baru 7 orang. 7, iya Pak, 7. 7 ya. Nah, belum separuhnya. Besok kita sudah berakhir. Nanti malam jadi kabar. Ya. Jadi nggak Pak Dokter? Mana? Lanjut malam katanya jadi nggak? Oke, jadi kalau nggak selesai hari ini, ya kita lanjutkan mungkin Pak besok kita berapa Besok orang pagi lagi, kan Pak? upacara. Siap untuk disambung ya? Iya Pak. Apa malam nanti? Nggak apa-apa nanti malam. Nanti malam. Amar Pak, bisa besok nggak, Pak? upacara. Ya, insya Oh, Allah. halo Pak. Besok upacara Pak. Nanti malam toh. Nanti malam nggak Harus apa-apa. siap. Habis Isya. Ini Pak nggak ikut upacara. Iya, makanya besok free dulu untuk upacara. Baik, sekarang siapa Pak Ibu yang akan tampil? Bu Mei. Iya Bu Ya. Mei. Pak. Oke, silakan Bu Mei. Kita langsung saja sambil menunggu Ibu apa? Bu Bu Dona. Dona. Ya belajar buka share screen. Share screen. Ya, Klik share screen. Apa yang muncul? Mana lagi? Aduh hilang. Enggak. Enggak, itu loh Bu. Download, loading. Sabar. Aduh. Filenya dibuka dulu, Ibu. Itu Pak. Silang. Buka dokumen Bu, dokumen Ibu. Dokumennya dibuka dulu. Lu wes lo Bu, wes kebuka ininya zoomnya, tinggal buka dokumen. Zoom-nya 2 kali loh nanti. Bukan Zoom Bu, dokumen file Ibu. Nah, kan error. Kan tadi sudah berhasil sama Pak Amar kan? Kalau belum Latih, berhasil, biar bisa Pak, makanya sudah. buat ulang lagi sampai bisa. Ini mana ya?
Ibu buka filenya. Tutup ini dulu Bu. Yang ini ditutup. Itu ditutup, disilang. Jangan zoomnya dibuka Bu. Zoomnya sudah terbuka itu. Double nanti. Zoomnya ditutup, Bu Mei. Oh, posisi Mana ini dibuka? Itu Bu Mei bukan di close. It close. Stop screen-nya dulu Pak Mei. Hilang. Stop screen di atas dulu. Stop. Nah itu. Nah baru dibuka Buka filenya. dokumen. share screen. Tadi bisa sama Pak Amar. Nah, kan yo. Sabar. Bisa. Dokumennya dibuka dulu, habis itu klik share screen. Klik share pojok kanan ya Pak ya. Jangan lagi. Terus Pak, handle Pak Amar. Buka nih. Kelamaan loh, menit berjalan. Cukup Nah, tadi bisa. Sekarang kok nggak bisa? Dokumennya udah dibuka, Ibu. dokumen. Sekarang klik share screen. Yang di laptop. Nah, share. Oh, Ya. Oke, sip. Buka tagihannya. itu. Nah, Ya, boleh. Sip, pinter. Alhamdulillah. Nah, terima kasih berkat doanya semua. semangat. Yang betul, Deng? Sudah Apalagi Pak Amar? sudah cukup. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dona, yang terhormat Bapak Januar selaku dosen pembimbing dan rekan-rekan seperjuangan PPG UIN Bukit Tinggi. Alhamdulillah syukur pada kesempatan hari ini saya bisa mempresentasikan RPP-nya, walaupun dari kemarin berusaha untuk masuk mengisi sirkuit tapi terhalang, susah dengan masuknya. Nah, untuk RPP saya, nama sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung, mata pelajaran pendidikan Kita dijauhkan tuh Bu. Storing kayaknya Bu Mei. Jadi kita dijauhkan Bu kalau membuka dengan HP juga Bu. Karena storing kalau dua-duanya dibuka, jadi agak berjarak aja Bu. HP-nya dimundurin. Atau dihabiskan suaranya yang ini. Oke. Yang laptop sudah mati kok itu mic-nya. mati ya Pak. Sudah, udah. Ya, yuk. Untuk RPP-nya itu kelas 7 semester 1 waktu 30 jam pertemuan pertama. Akhirnya sholat berjamaah. Untuk KI kompetensi inti ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, untuk kompetensi dasarnya 1.8 menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 2.8 menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah. 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. Untuk indikatornya 38.1 menegaskan, yaitu C4, pengertian sholat wajib berjamaah dengan baik. 38.2 menganalisis C4
Hukum sholat berjamaah dengan baik. 3.83 menafsirkan dalil nakli yang terkait dengan sholat berjamaah dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran 381.1 setelah kegiatan pembelajaran peserta didik itu ada audiensnya dapat itu bihafir menegaskan pengertian sholat berjamaah itu kombinasi dengan baik ding 3821 setelah kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis hukum sholat berjamaah dengan baik. 38.1 setelah kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menafsirkan dalil nakli tentang sholat berjamaah dengan baik. Selanjutnya materi pembelajaran untuk pertemuan pertama ada faktual. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu di antara mereka menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu itu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah. Dalil yang terkait dengan sholat berjamaah itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata wa atiz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang demikian itu dengan bergabung dalam ruku, maka ini merupakan perintah menegakkan sholat berjamaah. Mutlaknya perintah menunjukkan wajibnya mengamalkannya. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, Mari bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatul jama'ati tafdulu min ala salatil fardhi bi 27 darajat. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri, yaitu dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konseptualnya, salat berjamaah salat yang dilakukan oleh orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum, dan dikerjakan salat berjamaah, bukan salat sendiri atau salat munfarid. Dalam materi salat berjamaah ini, pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang terkait dengan salat berjamaah dengan konsepnya antara lain, ada peta konsepnya salat berjamaah, itu pengertian salat berjamaah, kemudian hukum salat berjamaah, dan yang ketiga dalil Al-Quran yang atau hadis yang menjelaskan tentang salat berjamaah. Ada ketentuan salat berjamaah yang diuraikan. Kemudian prosedural, salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan salat, sungguh ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang telah merobohkan, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Salat biasa dilakukan seorang diri atau dengan berjamaah. Namun ada baiknya bila menjalankan salat dengan berjamaah itu. Asalnya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, keutamaan salat berjamaah adalah 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri. Dalam pelaksanaan atau prosedur tata cara salat berjamaah patut diikuti antara lain yaitu salat berjamaah diawali dengan azan dan iqamat. Tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamat saja. Kemudian barisan salat syaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan salat berjamaah, imam membaca bacaan salat dan ada yang dibaca nyaring atau jahar dan ada pula yang dilirikkan atau siri. Bacaan salat yang dinyaringkan adalah surat pada saat takbiratul ihram, kemudian takbiratul ihram dan tasmi dan salam. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama pada salat maghrib dan isya dan subuh, dan ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama salat maghrib, salat subuh. Begitu juga dengan salat Jumat atau salat gerhana, salat istisqa dan salat idain atau salat hari raya, 2 hari raya. Kemudian salat tarawih dan salat witir. Bacaan amin baik imam dan makmum setelah membaca Al-Fatihah itu juga dikeraskan. Namun harus diikuti pendapat imam dan sekali membagi perintah imam. Setelah tamat
salam, imam membaca zikir dan berdoa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri. Kemudian metakognitif. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam di umat Islam. Di dalam masjid mereka saling bertatapan, berjabat tangan, bersapa dan berpautan hati dan menunjukkan semangat utuh menjalin persatuan. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah, membaca kitab suci yang satu dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, rukuk dan sujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendekatan atau model metode. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik. Modelnya adalah PBL. Untuk metodenya yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Media atau alat dan sumber pembelajaran. Medianya ada akses internet, video pembelajaran. Ini video pembelajaran tentang sholat berjamaah yang saya buat sendiri. Kemudian ada alat, yaitu ada alat tulis, papan tulis, laptop, dan proyektor. Sumber pembelajaran, buku pendidikan agama Islam dan murid pekerti untuk buku guru kelas 7, buku pendidikan agama Islam untuk buku siswa kelas 7, LKPD, dan Al-Quran. Kegiatan pembelajaran untuk pertemuan pertama, itu PPK. Kegiatan pendahuluan kurang lebih 15 menit. Bu Mai, sebentar Bu Mai. Sedikit balik ke atas Bu Mai. Terkait dengan apa tadi? Ya ini sebentar. Dengan pendekatan model atau metode, di bawah kelewatan Kak. Nih. Seperti kemarin juga diberikan masukan ya. Strategi dan model pembelajaran itu ya sesuai dengan tujuan, kan sudah ya, tujuan dan seluruhnya berbasis TIPEC, berbasis teknologi di situ. Di mana ada letak teknologi di sini, di model, di pendekatan atau model metodenya. Ada modelnya menggunakan PBL ya. Kemarin memang kita mengarah ke PBL. Kemudian berbasis teknologinya di mana di sini Bu? Perlu nggak dicantumkan di situ? Perlu Pak. Nah, ini belum nampak ya? Ya. Nah, kalau yang ini media itu? Nah, maksud saya yang bagian pendekatan model dan metode. Oh iya. Jadi nanti seperti yang saya share di grup panduan penilaian itu, saya akan share ini kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau nanti nilai Ibu itu bagus ya, kan dia ada kurang sekali, kurang, baik, dan sangat baik. Kalau sangat baik, ini bunyinya seperti ini. Strategi dan model pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan dan seluruhnya berbasis TIPEC atau menumbuh kembangkan host atau literasi. Seperti memang di sini ada kalau nilainya nanti sangat baik, maka ini ada berbasis TIPEC dan juga menumbuhkan ada literasi atau hostnya sini. Artinya perlu juga kira-kira seperti apa yang bentuk yang TIPEC itu. Kemarin belum ada Bu ya, Bapak Amar, yang terkait dengan ini. Saya baru baca di sini penilaian. Penilaian ini yang akan dijadikan panduan nanti Bapak Ibu ya. Nanti nilai Bapak Ibu nilainya berdasarkan form yang saya kirim di grup tadi terbagi itu. Nah, jadi itu nanti sebagai acuan oleh nanti tim penilai. Kemudian yang kedua, ke bawah sedikit Bu Mei. Media tadi, nanya. Seperti yang disampaikan kemarin, LKPD itu posisinya taruh di bagian pertama di sumber belajar. Ya. Itu kan bagian ketiga itu. Nah, taruh dia di bagian pertama. Oke, itu Ibu Mei. Lanjut Bu Mei. Ya, Pak.
kegiatan pembelajaran untuk pertemuan pertama PPK. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama dengan penuh hikmat. Guru bersama peserta didik membaca Al-Quran dan surat-surat pendek. Guru bersama peserta didik kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan mengisi daftar hadir, serta memeriksa kerapian siswa, posisi duduk dengan kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran, dan menyampaikan aturan sepanjang pembelajaran. Kemudian guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu atau melaksanakan apresiasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya frekuensi yang akan dicapai. Guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Guru bersama siswa mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi sholat berjamaah. Oke. Untuk motivasinya ada Bu Mei? Guru memberikan motivasi ada enggak? Itu di critical thinking, Pak. Melalui motivasi guru tadi mengajukan pertanyaan tentang. Oh gitu. Mestinya kalau berdasarkan panduan di sini, ini pada kegiatan pendahuluan itu juga ada motivasi, diberikan motivasi kegiatan awal. Ya. Coba di sini ada kegiatan motivasi di kegiatan awalnya itu. Coba sebentar saya lihat. Lanjut ya Pak. Oke, lanjut dulu. Kegiatan inti kurang lebih 60 menit literasi. Peserta didik mengamati gambar dan video yang menampilkan materi tentang sholat berjamaah yang diputar oleh guru. Nah, ini ada video yang terkait dengan materi sholat berjamaah dan ada gambar juga yang ditampilkan. Kemudian peserta didik mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru di depan kelas. Kemudian critical thinking. Melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang disajikan oleh guru. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan atau memutuskan pertanyaan yang berkaitan. Mohon maaf Bu, sebentar. Iya Bu Dona. Pada critical thinking, kemarin saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu yang lain, yang mengajukan pertanyaan itu bukan murid. Tapi seharusnya yang mengajukan pertanyaan itu adalah guru. Iya. Guru mengajukan pertanyaan, yang pertanyaan itu memancing siswa untuk berpikir kritis tentang materi pelajaran tersebut. Iya Bu. Ya lanjut Bu Mei. Ya. Peserta didik menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah. Kemudian guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan atau tanggapan terhadap peserta didik. Kemudian collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang ketentuan sholat berjamaah. Setelah dikelompokkan, setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Peserta didik mengerjakan lembar kerja yang dibagikan oleh guru. Kemudian communication. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Melalui bantuan teman lainnya dan guru, peserta didik mengkomunikasikan tentang ketentuan sholat berjamaah. Selanjutnya, peserta didik dapat bertanya mengenai materi yang belum paham. Kemudian kreatif. Guru memberikan tanggapan, sanggahan, dan paparan dari hasil diskusi tentang ketentuan sholat berjamaah. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari tentang poin-poin penting yang muncul terkait tentang ketentuan sholat berjamaah. Kegiatan penutup kurang lebih 15 menit. Refleksi penguatan pendidikan karakter. Guru melaksanakan penilaian atau evaluasi dari hasil belajar. Guru melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Guru memberikan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas kepada peserta didik.
Guru memotivasi peserta didik untuk semangat dalam belajar dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian kegiatan pembelajaran ditutup dengan membaca doa. Penilaian. Tes potensi awal peserta didik. Untuk tes potensi awal ini, teknik penilaiannya Bu Mei, sebentar Bu Mei. Untuk kegiatan penutup itu ada kesimpulan Bu Mei? Menyimpulkan materi pembelajaran di mana itu? Apakah guru atau siswa? bentar, tadi mana? Ada kegiatan menyimpulkan pembelajaran? Kayaknya tadi ya, ada ya. Tertinggal ini kayaknya. Guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran pada hari itu. harus gitu. Berarti ada satu lagi itemnya Bu Mei ya? Menyimpulkan. Iya, di awal itu seharusnya. Di awal kegiatan penutup. Sebelum mengevaluasi itu ya, sebelum penilaian. Iya. Jadi Bu Mei, jadi kegiatan menutup itu di sebelum penilaian. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran ya. Iya. Oh, ya Bu Mei? lari ke sini kali kok. Nah, Seperti itu, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang bagi itu. Ah, iya. oh iya, naik ke atasnya. Iya, Oh, digeser lagi itu nanti. di bawahnya. Lanjut ya Pak. Ya, jadi posisi nanti di bagian penutup Bu ya. Iya Pak. Untuk Lanjut, Bu. penilaian tes potensi awal peserta didik, tes potensi awal ini teknik penilaiannya itu pertanyaan lisan, bentuk instrumennya lembar penilaian. Jadi ditampilkan gambar nanti di situ. Nah ini untuk tes potensi awal pertanyaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Karena argumen pada gambar di atas sesuai dengan ketentuan sholat berjamaah. Jadi anak-anak menjawab dari gambar, kemudian memberikan argumen atau pendapatnya tentang gambar yang ditampilkan. Ini untuk tes potensi awalnya. Sikap spiritual, tes spiritual, teknik penilaiannya penilaian diri, bentuk instrumen lembar observasi. Diskusinya, di sini ada pertanyaan. Saya selalu mengikuti sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah di sekolah. Alternatif jawabannya ya atau tidak. Kemudian saya khusus mengikuti sholat berjamaah. Saya menghargai jika ada teman yang berbeda pendapat. Saya dapat menerima kekurangan orang lain. Saya dapat bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada jumlah skor yang diperoleh. Nah, untuk penilaiannya, instrumennya terlampir. Kemudian sikap sosial, tes sosial, teknik penilaiannya penilaian diri, instrumennya lembar penilaian diri. Di sini ada terlampir juga untuk instrumen segala macam. Kemudian tes sosial, yaitu penilaian antar teman. Ada bentuk instrumennya penilaian teman. Pertanyaannya atau ininya sudah. Teman saya selalu mengikuti sholat zuhur berjamaah di sekolah. Ya, untuk skornya ada 1, 2, 3, 4 keterangannya. Kemudian teman saya khusus mengikuti sholat berjamaah. Teman saya menghargai kepada teman yang berbeda pendapat. Teman saya dapat menerima kekurangan. Teman saya dapat bekerja sama dengan orang lain. Ya, nah itu instrumennya pun terlampir. Untuk tes pengetahuan, bentuk penilaiannya penilaian tertulis. Instrumennya lembar penilaian yaitu pilihan ganda. Untuk indikatornya, ada KD-nya mengalami ketentuan sholat berjamaah, indikatornya 381, pengertian sholat berjamaah dengan baik. Karena soalnya itu terkait tentang pengertian sholat berjamaah dan menentukan hukum sholat berjamaah dengan baik. Itu dilakukan untuk sholat berjamaah, menentukan dari yang terkait dengan sholat berjamaah dan menunjukkan untuk soalnya menunjukkan dalil untuk sholat berjamaah. Instrumennya ada di bawah, soalnya pilihan ganda.
tidak ada kuncinya. Perhatikan dalil nakli berikut ini. Salatul jama'atu tafdhulu ala salatil fardhi bisa yang istina darajat. Adapun pernyataan yang sesuai dengan hadis di atas adalah untuk soalnya. Kemudian ada kuncinya. Ini untuk soal tes pengetahuan. Kemudian selanjutnya penilaian sikap sosial. Nah, untuk penilaian sikap sosial, penilaiannya ada waktu, misalnya kapan anaknya dinilai, kemudian mahasiswanya, catatan perilakunya, butir sikap penilai, kedatangan siswa, dan ada tidak lanjutnya. Kemudian penilaian antara teman, ini untuk sikap sosial. Sama seperti yang tadi, ini penilaiannya untuk sikap terhadap. Kemudian untuk penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan, dinilai kebersihan berpakaian, kemudian gerakan atau kaifiat sholat, bacaan sholat, kelancaran sholat, kebenarannya, keserasian antara bacaan dan gerakan, dan tertib. Ini ada untuk skornya. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan terkait dengan RPP yang telah saya buat. Terima kasih waktunya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak dosen atau hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mei, Ya Bu, Silakan. kalau kita kaitkan dengan PTK Bu Mei apa judulnya? pembiasaan sholat berjamaah. Apa ya Bu? Pembiasaan sholat berjamaah terkait dengan kedisiplinan siswa. Pembiasaan salat berjamaah dengan Bukan, Bu. biasanya kalau PTK itu kan peningkatan Upaya. hasil belajar. Upaya meningkatkan nah, Pengaruh. iya. Ya, upaya terpengaruh. Pokoknya ada kaitannya pembiasaan sholat berjamaah itu dengan Judulnya masih kedisiplinan siswa. Coba judulnya apa Metode yang tadi, Bu? Bu Mei? Iya Pak. Judul lengkapnya apa, Bu Mei? Iya Pak, lupa saya. Pengaruh pembiasaan sholat berjamaah terhadap kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Benagu kelas 77. Jadi kalau itu nanti bukan ke PTK arahnya, Bu Mei. Ya, Bu Donaya. iya, kalau PTK tuh Itu dari nanti nilai. kuantitatif murni nanti Ibu itu. Kalau seperti itu bunyinya. Tapi kalau PTK ya seperti tadi, upaya peningkatan tekan ya, peningkatan Hasil belajar gitu. hasil belajar Melalui metode diskusi gitu. ya. Kalau itu kualitatif pengamatannya itu panjang waktunya itu nanti. Kuanti itu Bu, kuanti, pengaruh Kuanti jadinya itu. kuanti ya. Kita kan arahnya ke PTK semuanya ini. Bukan kuanti dan kuali. Kali. Ya. Jadi memang itu Bu Mei, redaksinya apa judulnya itu diganti lagi Bu Mei. Saya juga belum tengok ini, belum tengok PTK-nya. Nggak bisa itu kalau itu judulnya Pak Januar, nggak bisa itu kalau jadi Ya, PTK bisa. itu. Itu kuanti itu. nanti. Dirubah lagi itu Bu Mei. Oh iya Pak. Ya. Itu jauh itu Bu Mei. Jadi Nanti, nggak Bu. bisa masuk siklus-siklus nanti itu. Iya. Ya, siap. Bu Mei kan metodenya diskusi, ke diskusinya aja larikan. Iya Bu. Kalau PTK kan biasanya kita ngukurnya dari hasil belajar.
Dari misalnya siklus 1 hasil posternya gimana, masuk ke siklus 2 gitu. Ya. Mm-mm. Ini karena terlambat masuk Pak Januar, yang selesai Bu Mei aja baru nih ya Pak Januar. Ya, baru satu ini Bu. Baru berarti ada baru 8 semuanya Udah dari yang pertama. 10. Udah 10 berarti. Bukan, 8 orang. Apa Amar, Dalam- Bu Rahmawati, Bu Dalam Hadi. catatan saya 10 nih. 9. Bu Rahmawati, Bu Heni, Bu Ferry Septiana, Bu Lili, Bu Devi, Bu Mei Rohati, Oh ya, Bu Lili Pak sudah ya? Ojat, udah. Pak Ojat, Pak Amar, Pak Hasan, dan Pak Firdansyah sudah ini. Oh ya, Iya, siapa udah itu? 10. Udah 10 itu Pak. Oh ya, 10. Ada 10, katanya tadi 9. Ya, sudah 10 ya? Ya, 10 dengan Bu Mei. Ya. Berarti sudah 9 orang lagi itu berarti. Iya. Jadwalnya ini 5 hari itu selesai sampai PTK itu reviewnya harusnya. Kan kita udah review sambil lalu aja itu judul dan apanya Pak. Berarti Ya. Bapak Ibu tolong Jadi, cepat masukkan Nanti revisinya. malam Bu dilanjut. Bapak Ibu kita ini semangat ini Bu Dona. Nanti Nanti malam, disambung lagi malam katanya. Iya. Untuk tugas 1 dan 2 mana yang sudah dikirim revisinya berarti udah hijau di kolom saya. Tadi siang udah saya coba masukkan itu nilainya udah 6 orang enggak salah untuk tugas 1 dan 2. Bu Rahmawati udah, Pak Amar udah itu dan beberapa orang lagi Bapak Ibu yang lain. Oke, Jadi tutup dulu Bu Mei, tutup dulu screen-nya. Ya, kita pindah lagi kepada siapa lagi nih? Top di atasnya yang 5. Mohon maaf ini Pak Januar. Ya. Tadi Pak Januar kan di RPP itu ada akses internetnya. Misalnya kita memakai media TPACK itu dimunculkan di RPP-nya ya Pak ya? Ya. Ya, Bu Nah, Dona, ya. misalkan saya kan bikin Google Form gitu di evaluasi di penilaian. Nah, itu masuknya di media atau di metode Pak? Iya. Di RPP-nya. Di evaluasi maksudnya? Kan saya nanti di akhir di penutup itu memakai ada penilaian evaluasi. Nah, itu bentuk pertanyaannya memakai Google Form. Nah, itu maksud saya itu nanti itu dimasukkan di model atau metode atau media atau di alat Pak. Oke. Google Form-nya itu. Gimana Bu Dona? Di mana itu Bu Dona? Biasanya di evaluasinya itu dibuat aja misalnya di evaluasi post-test akhir melalui Google Form. Buat aja kayak gitu langsung, Bu. Oh, begitu ya. Nanti Itu terus di linknya bagian akhir ya? dicantumkan gitu ya, Bu. Disebutkan evaluasi Bu pakai apa gitu. Misalnya pakai Quizzes, pakai Google Form. Ibu Iya, sebutkan aja di situ langsung. Terima kasih. Evaluasi akhir dengan memakai Google Form. Oke. Terima kasih. Ya, ya, Bu. Siapa lagi yang akan maju? Yang belum nih Bu Aziza. Saya boleh, Pak. Oke, Pak Bayu. Cepat. Bayu. Saya dulu, Pak. Oke, Pak boleh Bu Bayu. Dona. Sudah me-WA saya dari kemarin ini. Boleh. Silakan, Bu. Pak Bayu ya. Mohon maaf Request Pak minta Bayu. dulu kan. Saya berikan kesempatan dulu Pak Bu Donanya. Selang-seling aja Pak. Iya, Bapak Ibu boleh. Jadi siapa ini, Pak? Pak Bayu dulu. Mau Pak Bayu dulu. Pak Bayu. Oh iya. Ya, nanti bentar aja lah ya. Ramadan sabar. Bapak Ibu ya. Iya. Aku nanti takut nggak ada sinyal. Monggo Pak Bayu. Aduh, aku luang. Baik, ini sudah bisa berbagi share screen ya? Pilih. Udah. Amar gimana? Sudah bisa Pak Ahmad? Udah itu. Semua udah bisa. Sudah Sudah, belajar settingannya. Sudah dibuka sama Pak Amar. Tapi nggak bisa ditinggalkan sama Pak Amar. Jangan ditinggal nanti macet. Bisa kalau sekarang. Sudah muncul ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah muncul?
Ayo Pak. Oke, silakan Pak. Dimulai ya Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak Bayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Dr. Januar dan Ibu Dona beserta Bapak Ibu rekan satu angkatan PPG di Darjab batch 3 ini, yang mudah-mudahan insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya sedikit paparkan berkenaan dengan RPP satu saya yang berjudul dengan temanya menjaga martabat diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan mendekati zina. Kompetensi inti ini hampir sama dengan semua KI1, KI2, KI3, dan KI4. Dan kompetensi dasarnya 1.2 meyakini bahwa pergaulan 2.2 menghindari diri dari pergaulan bebas dan zina. 3.2 menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 beserta hadis terkait, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra dan An-Nur ayat 2. Yang 4.2.3 menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dan berbagai kekejian yang ditimbulkan. Langsung di sini mohon maaf Bapak Ibu, ke indikator capaian kompetensi 1.2 dia 1 dan tentang ini mohon maaf kemarin agak potong. Di sini peserta didik dalam pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama, bertindak meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 1.2 menunjukkan A5 perilaku menghindarkan diri dari perbuatan bebas dan pergaulan zina. 2.2.1 peserta didik menunjukkan A5 sikap menghindarkan diri. 2.2.2 membiasakan. 3.2.1 menganalisis Quran surat Al-Isra dan An-Nur ayat 2, menjelaskan makna isi. Peserta didik terbiasa di A5, peserta didik mampu bertindak A5 serta mengartikan secara keseluruhan makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Isra tentang larangan dan hukum tentang zina. Selanjutnya yaitu peserta didik meneliti secara lebih mendalam dalam bentuk perilaku menjauhi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina, serta membentuk pendapat serta menemukan C4 dan mengubah perilaku di A5-nya serta membangun A4 serta menyimpulkan. Sebentar naik ke atas sebentar terkait tujuan pembelajaran yang diambil dari indikator capaian kompetensi saya kembangkan di sini sesuai dengan ini ya Pak, ABCD mengamati. Ini hanya contoh, saya berikan 2 di sini. Yang lainnya insya Allah mengikuti. Ini sebagai format sebagai bentuk ABCD. Di sini mengamati kegiatan video pembelajaran, peserta didik diharapkan bertindak meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang 1.2 setelah mengamati kegiatan video pembelajaran, peserta didik diharapkan menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Isra tentang larangan mendekati zina dan Quran surat An-Nur serta hadis terkait tentang hukuman yang terkandung di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Mengamati, membiasakan, menunjukkan dan seterusnya. Ini mohon maaf saya singkat di C4. Menjelaskan, menganalisis, terbiasa, bertindak, mengartikan, serta meneliti, membentuk pendapat, menemukan, mengubah perilaku, membangun, menyimpulkan, langsung masuk materi pembelajaran dengan peta konsep yang tergambar tentang
hindari zina dan perbuatan bebas, tentang larangan berbuat zina, Quran Surat Al-Isra, An-Nur ayat 2, serta hukuman bagi pelaku zina dan perbuatan bebas, faktor penyebab harus dipahami dan dampak negatifnya. Materi konseptualnya tentang pengertian pergaulan bebas, ciri-ciri pergaulan bebas, jenis-jenis pergaulan bebas, upaya pencegahan pergaulan bebas, dampak dari pergaulan bebas. Yang B, konseptual tentang pengertian zina, tentang bentuk-bentuk dalam yang termasuk di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, dengan zina mata, tentang zina lisan dan zina hati. Proseduralnya tentang hukuman bagi pezina dalam Islam, dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, metakognitifnya, hikmah pengharaman perbuatan zina, pendekatan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran. Kemarin saya tampilkan 2 Pak, mungkin nanti ini berfokus kepada problem based learning-nya sesuai dengan PTK saya, peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan problem based learning yang sesuai dengan sub pokok materinya tentang pergaulan bebas dan zina. Metode tanya jawab, diskusi, ceramah, serta demonstrasi. Media sumbernya ini sudah saya masukkan di sini video pembelajaran yang dibuat di tugas 9 kemarin. Materi PowerPoint pembelajaran, PowerPoint materi Al-Quran, LKPD, video pembelajaran ini beberapa saya cantumkan pendapat beberapa ulama, Ustaz Hadi Hidayat, ada 3 video yang nanti bisa sebagai sumber bahan tambahan belajar Pak. Alat pembelajaran, sumber belajar lainnya saya masukkan beberapa artikel jurnal karya ilmiah tentang pergaulan bebas dan zina. Sumber belajarnya, hasil penelitian juga ini saya masukkan di jurnal dan artikel, kegiatan pendahuluan, orientasi, guru membuka pelajaran, siswa mengucapkan syukur, guru mengatur memeriksa kerapihan, kebersihan siswa kelas, siswa berdoa, bertadarus sebelum pelajaran dimulai, guru memeriksa kehadiran peserta didik, apersepsi, guru memotivasi, guru melakukan tanya jawab secara komunikatif terkait materi pembelajaran, mengetahui pemahaman awal siswa. Di apersepsi ini beberapa akan saya tampilkan pertanyaan pemancing untuk peserta didiknya, mungkin apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas, apa yang kalian ketahui tentang zina, apa akibat yang ditimbulkan sebagai awal kegiatan sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya memberikan gambaran tentang menyampaikan tujuan. Seterusnya dalam kegiatan literasinya saya berikan beberapa gambar dan video terkait tentang kenakalan remaja dan pergaulan bebas.